Ya, selamat malam. Saya Ral Amalia. Saat ini saya akan memaparkan hasil dari aksi nyata yang telah saya kerjakan di bagian topik 4. Yang pertama, mahasiswa mengobservasi secara kritis apa tantangan menghayati Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, berikut akan saya jelaskan. Jadi pada pembahasan tahap ini, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, Pancasila itu sebagai entitas bangsa Indonesia memiliki makna bahwa Pancasila adalah gagasan yang memiliki ciri khas, yaitu keberagaman nilai yang tergantung di dalamnya sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sedangkan Pancasila sendiri sebagai identitas bangsa Indonesia memiliki makna bahwa sila-sila yang terkandung dalam Pancasila merupakan ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan di dalam penerapannya, sila-sila tersebut saling berhubungan. Adanya pandemi yang terjadi pada awal tahun 2020 mengakibatkan mudahnya masyarakat Indonesia mengakses internet sehingga lebih mengenal apa yang disukai, terutama mengenai kebiasaan, budaya, atau nilai-nilai bangsa lain dibandingkan dengan negara sendiri, gitu ya. Nah, selain itu, mengakses internet secara bebas juga mengakibatkan masyarakat, terutama peserta didik, tidak memiliki nilai-nilai karakter akibat kurangnya pembiasaan dan pengarahan. Itu untuk pembahasan nomor 1. Selanjutnya ada di pertanyaan kedua, di mana mahasiswa mengobservasi secara kritis apa tantangan menghayati Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Untuk pembahasan dari nomor 2, di mana penanaman nilai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan abad ke-21 dalam ekosistem sekolah khususnya ruang kelas adalah dengan melakukan pembiasaan tentang dimensi, elemen, suplemen, profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka yang saat ini dilaksanakan di sekolah-sekolah. Nah, beberapa perwujudan profil pelajar Pancasila pada bidang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam abad ke-21 dengan menerapkan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu, nah berikut akan saya paparkan. Untuk pembahasan kedua di dimensi 1. Dimensi 1 sendiri ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berdasarkan elemen tersebut, maka dapat diwujudkan dalam beberapa kegiatan. Contohnya, membiasakan peserta didik melakukan kegiatan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing, membiasakan doa sebelum dan sesudah aktivitas belajar, dan menumbuhkan rasa sayang, peduli, hormat, dan menghargai diri sendiri. Lalu untuk dimensi yang kedua, itu ada mandiri. Nah, adapun elemen tersebut mengarahkan peserta didik untuk memiliki kesadaran diri dan situasi yang dihadapi. Berdasarkan elemen tersebut, maka dapat diwujudkan dalam beberapa kegiatan. Contohnya, pendidik dapat memberikan tugas mandiri untuk mencapai tujuan belajar gitu. Nah, serta mengembangkan dirinya di akademik maupun non-akademik. Berikut juga dimensi 3 dan 4 akan saya paparkan. Di dimensi 3 ini ada bergotong royong. Nah, berdasarkan elemen tersebut, maka dapat diwujudkan dalam beberapa kegiatan. Contohnya, melakukan pembelajaran dengan metode diskusi yang melatih kerjasama dan semangat gotong royong dan melakukan kegiatan bersih-bersih sekolah. Lalu untuk dimensi 4, di mana berkebinekaan global, dan adapun elemen ini mengenal dan menghargai budaya. Berdasarkan elemen tersebut, maka dapat diwujudkan dalam beberapa kegiatan. Contohnya, guru dapat melaksanakan pembelajaran yang mengandung unsur-unsur kearifan lokal, melakukan pembiasaan menggunakan atribut kedaerahan pada hari-hari tertentu, misalnya menggunakan kebaya atau adat-adat yang ada, seperti itu. Dan melaksanakan pembelajaran yang mendukung peserta didik berkelompok dan melaksanakan pembelajaran secara terbuka. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan kembali untuk pembahasan kedua di dimensi 5, di mana dimensi 5 ini ada bernalar kritis.
Dan adapun elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan yang didapat. Nah, berdasarkan elemen tersebut, maka dapat diwujudkan dalam beberapa kegiatan. Contohnya, ada guru melaksanakan pembelajaran yang mengasah kemampuan berpikir, yaitu discovery learning dan problem-based learning. Lalu untuk yang lainnya, guru juga dapat memberikan tugas yang mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik, seperti meminta pendapat terkait kejadian nyata yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Nah, selanjutnya untuk dimensi yang terakhir itu ada kreatif, di mana kreatif ini elemen yang terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinil. Berdasarkan elemen tersebut, maka dapat diwujudkan dalam beberapa kegiatan. Contohnya, guru memberikan proyek untuk dapat menghasilkan karya yang orisinil sesuai dengan minat dan bakat peserta didik, yang nantinya akan dipresentasikan di depan teman-teman dan akan mendapatkan banyak saran dan masukan untuk para peserta didik mengembangkan pengetahuan dan pendapatnya. Lalu, selain itu, guru juga dapat melaksanakan pembelajaran yang mengasah kemampuan berpikir seperti inquiry learning, dan guru juga dapat memberikan tugas yang mengasah berpikir kreatif peserta didik seperti membuat infografis, yang saat ini pun bisa menggunakan web atau aplikasi yang bernama Canva di dalam membantu membuat infografis dengan baik dan juga secara kreatif. Nah, sekian yang dapat saya paparkan terkait topik 4 di aksi nyata ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, boleh sekali menuliskan pertanyaan-pertanyaan itu di dalam kolom komentar sehingga dapat menjadi bahan diskusi selanjutnya. Terima kasih.